Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selama satu hari ini yang sudah kami rasakan dari pagi hingga saat ini. Terima kasih atas kesehatan, atas kekuatan yang sudah Kau berikan sehingga kami bisa beraktivitas hingga saat ini Tuhan. Dan kini kami mau belajar mengenai multimedia dan AI Tuhan. Kami berdoa kiranya apa yang kami pelajari ini juga boleh bermanfaat bagi pelayanan kami masing-masing. Dan kiranya semua yang kami pelajari dan kami lakukan baik hari ini maupun berikutnya boleh memuliakan nama-Mu. Berkati Frena yang akan menyampaikan, berkati kami dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Frena. Frena ini sebagai pembicara yang sudah mendapatkan pelatihan dan mengikuti seminar AI. Meskipun mungkin banyak Bapak Ibu di sini mungkin melihatnya di 3 minutes, tapi dia banyak mempraktekkan AI setelah mengikuti seminar. Oke, jadi hari ini berbagi pengalamannya. Silakan, Rena. Oke, terima kasih Paula. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi Paula sampaikan, jadi malam hari ini kita melanjutkan dari seri materi kelas kami kita tentang gereja dan pelayanan digital. Dan untuk malam hari ini, secara khusus, saya permisi share screen. Apakah boleh saya dijadikan co-host atau di open share screen-nya? Seperti yang tadi Paula sampaikan, saya itu bukan background-nya dari IT begitu ya, atau penggiat tentang teknologi begitu, bukan. Tapi karena saya bekerja melayani di bidang pendidikan yang mengharuskan kami ini untuk terus upgrade beberapa hal, termasuk juga tentang di bidang teknologi informatika begitu, sehingga dari tempat saya bekerja itu kami guru-guru di training dan ada pelatihan khusus untuk tentang AI begitu, karena kami juga memanfaatkan penggunaan beberapa aplikasi AI untuk pembelajaran, juga untuk administrasi di sekolah begitu, sehingga saya bulan Maret, kalau nggak salah Maret atau akhir Februari ya, saya sempat ikut materi tentang AI khususnya ChatGPT. Nah, dan malam hari ini akan saya sharekan kepada Bapak Ibu. Saya coba share screen. Oh, sudah bisa. Baiklah, terima kasih. Saya permisi share screen Bapak Ibu. Ya, jadi malam hari ini secara khusus kita akan saya coba full screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih responnya. Jadi kita dalam beberapa minggu terakhir ini kita sudah belajar bersama-sama. Yang pertama adalah pemanfaatan media online yang lalu disampaikan oleh Ibu Emi David, dan juga ada gimana caranya membuat Canva seperti itu. Kemudian minggu lalu kita sudah sama-sama belajar juga dari Paula tentang pemanfaatan media digital secara khusus, dan juga ada beberapa aplikasi yang Paula juga ajarkan, termasuk tentang Bible yang YouVersion, kemudian juga Reels, Instagram. Dan malam hari ini kita akan sama-sama sedikit melihat ya. Kenapa saya bilang sedikit? Karena sebenarnya kalau bicara tentang AI itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi yang
malam hari ini akan saya siarkan adalah beberapa hal yang relate juga dan beberapa waktu belakangan ini jadi lumayan viral begitu ya. Dan kalau saya sendiri saya sudah mencoba dan itu sangat-sangat bermanfaat. Manfaatan AI ada ChatGPT dan lain-lain. Kemudian ada manfaat dan kegunaannya. Nah, dari semua materi tentang pelayanan digital ini nanti ada pertemuan khusus juga yang kita akan sama-sama membahas bagaimana dampak negatifnya penggunaan media digital untuk anak-anak, untuk kita juga orang dewasa, seperti itu. Dan secara khusus malam hari ini kita akan membahas dulu tentang AI ya. AI atau AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah kecerdasan buatan. Nah, AI ini adalah secara ringkas ini adalah teknologi komputer yang jadi ada satu seperti alat gitu ya, mesin yang bisa belajar dan bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya itu kita sebagai manusia itu biasanya melakukan itu dengan menggunakan otak kita untuk kita bisa melakukannya. Jadi si mesin ini, artificial intelligence ini, dia ini adalah teknologi komputer yang bisa juga melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran manusia. Kalau mungkin kita lihat sejarahnya AI, itu pertama kali AI muncul di tahun, sebentar saya share screen lagi, muncul di tahun 1956. Bentar ya, saya share screen. Itu berawal dari ada seorang ilmuwan, John McCarthy, yang dia itu yang pertama kali menciptakan istilah AI, kecerdasan buatan. Dan kemudian terus berkembang di tahun 1969 itu ada robot ya yang diciptakan, dibuat untuk sebuah tujuan. Tapi sudah lebih kompleks sedikit begitu ya, sudah lebih berkembang lagi dari hasil artificial intelligence ini. Kemudian berkembang lagi tahun 97 itu ada superkomputer Deep Blue dan itu juga diciptakan jadi sebuah komputer yang cerdas pada zaman itu ya, dan tentu belum secanggih sekarang karena terus teknologi berkembang. Kemudian akhirnya muncul tahun 2002 itu ada mesin penyedot debu ya, robot penyedot debu yang pertama dibuat, kemudian itu juga dijual begitu ya secara komersil. Dan tahun 2019 sampai 2005 itu ada robot. Jadi berkembang terus. Jadi kan namanya AI itu robot ya, mesin komputer begitu. Dan semakin berkembang sampai akhirnya di tahun 2022. Di tahun 2022 itu muncullah yang namanya ChatGPT. Nah, jadi tahun 2022 itu zaman-zamannya COVID ya, masih COVID ya Bapak Ibu. Memang dia sudah pertama kali muncul itu tahun 2018. Ya, ChatGPT itu muncul tahun 2018 tapi kayak dirilisnya itu tahun 2022 dan terus berkembang sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun 2024. Sekarang itu sudah ChatGPT version yang 4, sudah lebih berkembang lagi. Nah, bicara tentang ChatGPT, sebelumnya kita harus memikirkan beberapa. ChatGPT ini adalah sebuah aplikasi berbasis online. Jadi kalau nggak online, itu kecuali kita bayar ya. Kalau gratisan itu ChatGPT itu tidak bisa diakses. Jadi perlu internet supaya kita bisa mengakses ChatGPT. Nah, ChatGPT itu sebuah aplikasi. Jadi
dia modelnya adalah chatbot. Chatbot itu adalah kita bisa interaksi sama dia. Kita mau ketik apa misalnya, tanya, saya lagi lapar nih, saya mau makan. Kira-kira kasih dong referensi saya makan, tempat makan enak apa di sekitar rumah saya misalnya. Enter aja, nanti langsung dia kasih jawaban. Oh, kalau menurut dia, nanti dia kasih jawaban. Oh, cocok di sini, makanan enak tuh begini-begini. Nah, jadi ChatGPT itu adalah mesin AI yang bisa kita pakai untuk bisa berkomunikasi, tanya-tanya apa aja sama dia, dan juga bisa menolong kita. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, tapi tentu ada kelemahannya. Nah, kalau bicara tentang eh, kehidupan kita manusia, ada beberapa hal yang tentu jadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Seperti contohnya, dari mana sih kita berasal? Kemudian, kenapa sih kita bisa ada di tempat ini, di tempat kita masing-masing? Kemudian, apa yang kita lakukan itu benar atau salah? Sesuatu itu baik atau tidak? Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tentang nanti ketika kita meninggal misalnya, apa yang akan terjadi setelah kematian? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia. Dan ketika kita tanyakan ke ChatGPT, apakah bisa? Bisa. Pertanyaan-pertanyaan filosofi begitu. Kemudian karena ChatGPT semakin berkembang, eh, ChatGPT juga yang terakhir yang saya dengar itu dia bisa membaca apa namanya reaksi muka kita. Ya, dia semakin bisa pintar begitu ya, tahu kita tuh lagi sedih atau enggak, tapi dengan jawaban yang beragam. Jadi ChatGPT ini adalah eh, ketika kita tanya sesuatu ke dia, dia akan berikan jawaban tentu dari berbagai macam sumber ya Bapak Ibu. Karena dia ini dirancang, dia bisa melacak dan mencari berbagai macam informasi secara online dan offline juga karena dia ini berbasis data. Jadi ketika kita tanya ke dia atau kita minta bantuan dia, tolong dong buatin saya paper, misalnya 5 kalimat atau 5 paragraf. Nah, dia bisa bikinin di chat GPT itu. Tapi tentu sumbernya dia ini ada dari berbagai macam apa ya, berbagai macam sumber. Dan jadi dia tuh uh, bukan sepenuhnya benar atau bukan sepenuhnya salah juga. Nah, ChatGPT ini ketika kita gunakan, sebentar, kok agak nge-lag ya. Saya stop share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kalau kita gunakan, nah ini sudah muncul. Kita bisa tanya beberapa hal, poin-poin tadi ke si ChatGPT-nya ini juga. Yang pertama misalnya, menurut Anda, jadi ChatGPT ini kita bisa pakai sebagai, anggap dia sebagai sesuatu yang bisa kita ajak bicara, seperti itu. Ada yang mencoba bertanya, menurut Anda bagaimana sih asal-usul hidup manusia? Nah, kalau dari ChatGPT, jawabannya beragam ya, karena dia dari sumber yang bermacam-macam. Nah, jawaban dia adalah pertanyaan tentang asal-usul hidup manusia itu merupakan satu pertanyaan yang kompleks dan menjadi subjek dari berbagai teori. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ya ini dapatnya jawabannya adalah dari berbagai macam sumber data. Nah, sehingga dia jawabannya adalah bukan sesuatu yang pasti. Dia kasih beberapa optional jawaban. Oh, kalau menurut teori evolusi, jawabannya adalah seperti ini. Kalau menurut teori penciptaan, jawabannya seperti ini. Dan seterusnya. Itu ada beberapa poin yang disampaikan oleh ChatGPT ketika kita bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah ChatGPT bisa kita gunakan juga untuk terkait tentang hal-hal teologis begitu? Ada yang membahas waktu itu
Bisa, tapi tentu kita harus minta juga dari dia. Sumbernya dari mana? Kamu bilang kalau teori evolusi itu seperti ini, teori penciptaan itu seperti ini. Itu nanti kita bisa tanya juga sumbernya dari mana supaya kita tahu jelas bahwa oh ya jawabannya dia itu sumbernya dari ini dan sumber ini tuh valid atau tidak seperti itu. Ini penggunaan ChatGPT. Kita juga bisa tanya dan banyak pertanyaan juga bisa. Apa tujuan hidup manusia? Nah, misalnya dia kasih jawabannya bukan hanya satu, Bapak Ibu. Jadi ada berbagai perspektif. Menurut perspektif keagamaan, tujuan hidup manusia itu seperti ini. Menurut para pencari kebahagiaan, tujuan hidup manusia itu seperti ini. Jadi bukan jawaban yang pasti. Sehingga ketika kita menggunakan ChatGPT ini, kita perlu lihat lagi. Jadi eh, ChatGPT ini pintar, dia bisa mendapatkan berbagai macam informasi, tapi yang mengolahnya lagi adalah kita sendiri tentunya. Kemudian, nah ada berbagai pertanyaan juga yang misalnya yang kontradiktif begitu ya. Apakah LGBT boleh? Nah, tentu jawabannya dia juga dari berbagai sudut pandang. Ya, seperti itu. Apakah surga dan neraka benar-benar ada? Nah, ini jawabannya dari ChatGPT. Nanti Bapak Ibu, kita akan coba bersama-sama untuk menggunakan ChatGPT-nya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk memakai ChatGPT. Kalau dari saya sendiri, ChatGPT ini cukup menolong ya Bapak Ibu. Ketika saya perlu membuat artikel begitu, kemudian misalnya metode pembelajaran atau misalnya saya perlu mencari sesuatu, saya pakai ChatGPT. Bahkan ketika ada kadang-kadang itu tiba-tiba saya kan menolong juga sebagai humas di tempat saya melayani. Jadi kadang-kadang itu tiba-tiba dari PR tuh minta, oh bikinin artikel ini, buatin ini untuk website dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu mepet-mepet. Nah, untuk memikirkan sebuah artikel itu kan bukan waktu tidak apa namanya perlu waktu yang cukup panjang dan harus diolah kalimatnya. Tapi ChatGPT menolong saya untuk bisa membuat artikel itu dan tentu setelah saya dapat dari ChatGPT saya olah lagi kalimatnya dan misalnya nih Bapak Ibu kalau misalnya kita sedang mengenyam pendidikan gitu ya, kalau kita mau pakai ChatGPT tentu harus dilihat lagi. Mungkin kita mau pakai poin-poinnya saja atau tidak disarankan untuk copy paste mentah-mentah ya dari ChatGPT-nya karena tentu ada kode etik penulisan, entah itu tentang plagiarisme, plagiat dan lain sebagainya. Itu ada aplikasi AI juga yang kebanyakan orang pakai untuk bisa mengecek apakah papernya si A atau apakah kalimat yang ada ini itu apa namanya itu hasil dari plagiarisme atau tidak. Nah, jadi mungkin ya kalau kayak Pak Tim ya atau Paula mungkin pengalaman ya untuk ngecek-ngecek ini tesis lah atau misalnya skripsi lah. Memang ChatGPT lumayan menolong untuk membuat. Tapi kembali lagi sumber idenya itu harusnya poinnya dari kita. Ketika kita dapatkan itu apa namanya pembahasannya kita harus olah kembali. Nah, untuk 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 ChatGPT-nya itu memang ada kita bisa tanya macam-macam sih Bapak Ibu ya. Kita coba sekarang ya. Silakan bisa Bapak Ibu yang pakai HP juga bisa mencoba membuka aplikasinya. Langsung saya kirimkan di chat. Bisa pakai browser. Silakan Bapak Ibu boleh klik link yang saya kirimkan di chat. Jadi
Silakan Bapak Ibu buka. Ya, share screen juga. Kalau misalnya ada yang merasa terlalu cepat, nanti bisa raise hand atau langsung saya diinstruksi aja ya, enggak apa-apa. Nah, oh, saya pindahin di sini deh. Nah, silakan Bapak Ibu buka masuk di browser atau di laptop atau di komputernya di HP-nya masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung eh, masuk ke new chat. Nah, silakan Bapak Ibu eh, mengajukan pertanyaan ke dia. Misalnya, yang biasa saya lakukan adalah saya menuliskan instruksi ke si chat GPT-nya ini sedetail mungkin. Contoh, tolong buatkan saya satu paragraf tentang bagaimana pengaruh media digital dalam pelayanan di gereja Indonesia secara khusus di kalangan Gen Z misalnya ya, generasi Z. Nah, kita langsung enter. Nanti dia akan bantu. Nah, ini sudah muncul nih. Oh, dia buatkan satu paragraf tentang instruksi yang saya bilang. Buatkan satu paragraf tentang pengaruh pelayanan media digital di gereja Indonesia, khususnya di kalangan Gen Z misalnya. Oh, ternyata jawaban dia adalah ini. Misal, kita perlu sumbernya juga. Bentar ya. Kita bisa tambahkan juga. Serta source. Nah, menurut hasil survei, dia kasih tahu nih, oh ternyata ada survei, bla bla bla. Oke, berarti ini kita bisa cek apakah benar LifeWays Research itu bicara tentang itu. Ya, nanti kita bisa search di Google juga. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi media online untuk kita bisa menanyakan sesuatu. Nah, untuk yang aplikasi yang chat GPT saya itu bukan chat GPT yang terbaru ya Bapak Ibu. Ini adalah chat GPT 3.5. Ada yang chat GPT yang terbaru, chat GPT 4. Itu tapi harus upgrade. Tapi hari Senin kalau nggak salah, saya itu buka browsernya aduh saya lupa namanya. Browsernya Microsoft Outlook. Terus tiba-tiba muncul notifikasi. Silahkan Anda bisa menambahkan plugin. Plugin itu kayak aplikasi bantuan begitu di dalam browsernya. Dan aplikasi bantuan pluginnya itu adalah ChatGPT 4. Entah ChatGPT 4-nya itu sudah bekerja sama dengan Outlook atau bagaimana. Pokoknya itu. Jadi cuman itu di laptop sekolah saya, nggak di laptop yang ini. Saya belum mencoba sih. Apakah benar itu ChatGPT 4? Kalau ChatGPT yang baru itu bisa apa namanya? Dia bisa lebih kompleks ya. Kemudian ada bisa membaca ekspresi juga, ekspresi wajah juga. Misalnya, tolong bantu saya. Ini sempat di kalangan anak muda sempat dibicarakan. Jadi anak-anak muda itu ada beberapa komunitas yang mereka itu
pakai chat GPT itu untuk teman bicara. Jadi tolong bantu saya karena saya lagi galau. Habis diputusin pacar. Apa yang harus saya berbuat supaya saya bisa move on misalnya. Nah, ada yang mereka itu tanyanya ke chat GPT. Nah, ini yang bahaya ya Bapak Ibu, karena eh, yang mereka ajak komunikasi adalah benda sesuatu yang bukan real. Dan ini tantangannya yang zaman sekarang sih. Anak-anak muda yang lagi sendiri, lagi kesulitan, yang lagi down, mereka bisa pakai berbagai macam eh, media online tentu juga untuk mereka bisa jadi temannya. Bahkan kapan hari waktu sharing sama Paula, saya baca muncul di FYP Instagram saya, ada orang yang menikah dengan robot AI. Jadi robot AI itu bukan real manusia. Jadi kayak hanya apa sih istilahnya itu, hanya robot bayangan begitu. Tapi dia menikah dengan itu dan itu diakui. Saya lupa di negara mana. Itu miris ya. Makin ke sini kita nggak berinteraksi dan nggak berelasi dengan orang yang benar-benar real life-nya, tapi dengan sesuatu benda mati. Dia seolah-olah real, bisa oh ya kamu, saya paham. Wah, ini dia bisa mengerti perasaan kita ya. Saya memahami bahwa menghadapi putus cinta itu sangat sulit. Ada beberapa langkah. Nah, dia bantu ngalang-alai konselor ya Bapak Ibu. Satu, terima perasaannya. Dua, bicara dengan seseorang. Tiga, bersikaplah baik dan segala macamnya ya. Jadi buat anak-anak muda, pakailah media online itu termasuk ChatGPT dengan bijak. Jangan jadikan sebagai teman untuk berelasi. Bahkan ada yang mungkin bisa menganggap, oh ini teman curhat saya dan lain sebagainya. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu bisa mengikuti tentang ChatGPT atau ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang sudah nyoba, terus kok mungkin hasilnya dicoba tanya ke ChatGPT tadi kok tidak sesuai harapan, misalnya gitu. Nah, gimana caranya mungkin bisa ditanyakan. Jadi terhadap yang ditanyakan ke ChatGPT terakhir yang dicontohkan sama Rena tuh ya, saya ingin ketawa. Karena itu kan seperti yang gimana cara untuk move on itu kan seperti yang diinfokan oleh Miss Rena sendiri gitu ya. Jadi dia memang berasa seperti orang. Nah tapi ya makanya tapi tetap intinya ya jangan ke mesin lah, karena ada orang yang bisa bisa menanggapi, dan juga relasinya kan juga beda ya kalau didengerin sama orang dengan didengerin sama mesin, sama itu kan beda gitu. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya mau tanya, bisa nggak ya itu tadi misalnya nyari, tadi kan dimintakan cari sumber gitu ya, bisa nggak minta dia nampilin sekalian itunya, alamat webnya. Jadi kalau kita misalnya buat footnote atau mungkin dari buku atau dari apa, dia bisa keluar langsung gitu sama citationnya. Bisa, Bisa kan? bisa. Ya, coba. Oh, sudah muncul ya Bapak Ibu? Belum, Ren. Oh, sorry. Sebentar.
Mungkin Bapak Ibu ada apa namanya pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk dicoba ditanyakan. Dan intinya kalau dari mana tadi ya? Ini. Intinya kalau ChatGPT itu ketika Bapak Ibu memasukkan input pertanyaan atau minta tolong ke si ChatGPT-nya sedetail mungkin dan apakah sudah muncul ya Bapak Ibu? Sedetail mungkin pertanyaannya, sespesifik mungkin supaya sumber yang dia temukan itu bisa lebih spesifik dan kita bisa lebih mudah untuk mencarinya kevalitannya ya. Saya nggak tahu ya kalau di hukum ya, tapi kalau nggak salah ada berita yang bilang kalau lupa saya ya. Yang ChatGPT itu sudah bisa dipakai juga untuk misalnya mau cari-cari tentang apa namanya hal-hal yang berbau hukum. Kemudian kalau di psikologi juga betul ya Paula ya. Kalau nggak salah ada yang Apa tuh? lulus ujian apa itu, terus tapi dia pakai ChatGPT bisa lulus. Hah? Entah Ujian? awalnya kan waktu ChatGPT awal-awal itu masih dipertanyakan kan keabsahannya apakah benar, tapi ternyata pakai ChatGPT bisa lolos dia. Em, Entahlah. Kalau mahasiswa kalau pakai ChatGPT sih harusnya enggak ya. Enggak ya? Enggak tak loloskan. Oh, Ya, iya, begitulah. oke, oke, oke. Misalnya kita pengen masih topiknya yang tadi ya, jadi pengaruh mana seputar bagaimana cara tolong, saya selalu pakai kalimat tolong bantu saya carikan apa itu namanya cara self care yang tepat untuk move on dari mantan misalnya beserta sumber datanya. Berikan saya artikel dari website pendukung. Saya artikel Nah, ini jadi ada artikel-artikel yang dia berikan ya. Contohnya ini, mungkin ini lebih spesifik ya dari yang tadi ya. Oh, ini ternyata ada artikel dari headline judulnya Why Accepting Your Feelings Can Help You Move On. Nah, ini bisa dibuka seperti itu. Intinya kalau untuk pengen dapat sumbernya lebih detail dan lebih spesifik itu bisa menolong si ChatGPT untuk kasih sumber-sumbernya. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin ya seperti yang dikatakan Frena tadi. Jadi eh,
kita kan bisa pakai ChatGPT ini, kalau saya sih, saya pakai untuk awal ide gitu, untuk mencari inspirasi sebetulnya. Jadi dia hasilnya tuh tidak bisa kita terima mentah-mentah, terus kita pakai untuk apa yang tugas kita atau pekerjaan kita. Karena hasilnya dia itu kan ya tadi belum tentu benar. Terus bisa mungkin ngambang. Jadi dia kayak kayak seakan-akan kayak benar, tapi kalau ditelusuri sebenarnya tidak benar gitu. Jadi itu cuman sumber ide atau inspirasi aja untuk kita bantu kita membuka pikiran. Karena kalau kita manusia ini kan terbatas ya, kayak misalnya mungkin kalau di sini kuliah, mungkin teologi atau mungkin dalam firman, kita mungkin yang kita tahu satu dua, tidak cukup banyak. Nah, kalau misalnya mau tanya Pak Tim mungkin sungkan gitu ya, ini mengenai apa gitu kan sungkan. Nah, jadi kita bisa pakai ini, mungkin ada sisi ini atau topik ini yang kita nggak terpikirkan sebelumnya. Nah, terus itu yang kita renungkan, itu yang kita pikirkan lebih lanjut. Mungkin aku kalau boleh ya, mungkin share itu ya pertanyaanku di kayak menunjukkan hal-hal aneh yang sudah aku coba di ChatGPT. Kalau Frena ini kan beneran dia make terus. Kalau saya ini make kadang-kadang. Kalau sudah kepepet, terus buntu atau iseng, terus saya nyoba. Nah, mungkin tak share screen ya, friend. Coba sih, Boleh, silakan. Nah ini saya nyoba mencari mengenai hukum ya kalau yang ini. Ini kan ada di bahasa Inggris waktu itu saya. Ini kan untuk undang-undang Belanda. Saya ingin tahu alasannya kenapa muncul pasal itu. Nah, terus saya ketik di ChatGPT ini. Terus dia bla 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 dia nulis. Setelah dia nulis sekian banyak, ternyata isinya salah gitu. Jadi saya counter. Nah, isinya bukan mengenai itu kok, jauh sekali. Terus saya tulis gini, ini isinya tuh gini loh. Oh, terus dia minta maaf buat kebingungan saya di sebelumnya. Iya, kamu benar. Jadi tentang ini. Terus saya dia jelasin lagi, bla 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 bla. Keunggulannya ChatGPT itu mungkin kita ngomong bisa kayak conversation gitu ya. Kita ngomong A, kita nggak kayak misalnya kalau kita ngetik suatu perintah atau nyuruh mesin, kita kayak harus ngulang terus. Tapi kalau ini dia bisa nyambung terus. Itu salah gitu misalnya, dia bisa nyambung lagi, gak usah kita bilang itu salah, saya mau minta dicarikan alasan mengenai ini, gak usah diulang lagi perintah yang pertama. Dia kayak orang gitu, kita bisa nyambung langsung. Terus bla bla bla. Terus dari jawabannya dia saya tanyakan lagi, loh kenapa kok perlu kok gini. Terus ya setelah itu dia jawab lagi, terus saya tanya lagi, emang ada ininya, terus saya kejar. Nah ini gunanya sambil mikir, sambil dengarkan dia, sambil baca gini, masuk akal atau enggak ya ini yang diomong. Nah kalau nggak masuk akal ya saya tanyakan, kalau miss ya saya tanyakan lagi. Nah jadi apa ya, ini kalau bagi saya kan kayak kalau saya di bidang saya itu kan nggak mungkin saya ingat dan tahu semua teori. Nah jadi saya ambil dari jadi kan ini kayak yang Verena bilang, dia mengambil dari berbagai macam sumber. Nah jadi dari sumber-sumber ini kira-kira apa, masuk akal enggak, yang mana yang masuk. Nah saya pernah juga niatannya kayak gini. Nah ini saya pernah buat tanya untuk identitas kita di dalam Tuhan. Tapi tujuannya saya bukan buat tanya-tanya mengenai identitas kita di dalam Tuhan itu apa, bukan ya. Ini sebetulnya tujuannya untuk membuat video pendek, short, ayat. Tapi yang langsung bisa masal buat 20 langsung gitu loh. Jadi video itu akan terbuat langsung 20 dengan bentuk tabel nih, diimport ke Canva. Nah saya tuh mau nyoba buat itu. Nah jadi saya buat ini ya, topiknya tentang self identity. Nah terus keluar kan dia ayat-ayatnya bla 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 bla. Nah terus saya minta poinnya, bla 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 bla. Ini sebenarnya bahasa Indonesia bisa, tapi berhubung saya dulu tidak yakin ya kalau jadi saya pakai bahasa Inggris, soalnya harusnya pas terus saya nyoba, ini kan coba-coba kan. Kalau gitu saya jadi mengajarkan yang enggak salah. Tadi Mas Frena sama ya kan nyoba-nyoba gitu. Kalau dia khotbah bisa enggak nyoba-nyoba gitu. Kan katanya bisa. Jadi sampai waktunya 15 menit. Saya minta 15 menit khotbah bisa. Tapi saya enggak. Nah, sampai ada pendahuluannya, selamat siang, selamat malam, saudara-saudara, bla bla bla. Nah,
ya ini, tapi saya sampai ada 3 menit berapa ya, saya nggak pakai ini ya, saya juga nggak pernah khotbah, saya cuman nyoba-nyoba ini karena pingin tahu sejauh mana dia bisa memahami. Tapi ya isinya kalau dibaca sih sebetulnya ya nggak terlalu yang gimana sih. Nah terus saya nyoba lagi, ini kalau buat Instagram bisa nggak, ini akan post Instagram caption, dia sudah ngeluarin sama emo-emonya sekalian, tinggal di kopas, tinggal di copy paste gitu. Nah terus baru kayak gini-gini, semuanya tak tanyakan lah pokoknya, karena saya mencoba. Terus endingnya saya nyoba gini, ini, you are so smart, pinter banget, dia bilang terima kasih untuk pujiannya bla 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 bla. Terus I love you, dia jawab I appreciate the sentiment, ini menghangatkan hati virtualku jika ada lagi. Nah ini mungkin yang membuat orang jadi bisa bisa merasa kayak ngomong sama orang. Tapi kalau di aplikasi yang lain sudah langsung di cut sama dia langsung kasih reminder. Kan ChatGPT bukan satu-satunya aplikasi buat AI, masih ada yang lain. Nah kalau aplikasi yang lain itu dia langsung kasih reminder, kami ini bukan orang, kami ini adalah virtual, jadi jangan menaruh perasaan pada kami atau gimana gitulah, pokoknya di reminder. Nah jadi ya nggak ada sih, kok saya sharing ini kok kayak mengajarkan yang aneh-aneh. Oke lanjut, Frena, mungkin ada bapak ibu yang mau ditanyakan di sini. Oh, ini Pipit tanya di chat. Kalau untuk gambar nggak bisa ya, cuma narasi aja. Nanti Fit. yang ChatGPT nggak bisa ya, friend ya. Nanti Fit, jangan pergi kamu, jangan leave. Jadi kalau untuk ChatGPT yang versi sekarang, yang maksudnya bisa diakses dengan free tanpa perlu kita bayar, itu tidak bisa untuk inputnya, maksudnya kita minta bertanyanya lewat gambar atau minta jawabannya lewat pakai gambar, itu belum. Dia bisanya di ChatGPT 4. Tapi yang tentu ChatGPT 4 itu harus berbayar. Nah, saya belum coba yang kalau pakai di Microsoft Edge. Selain kalau ini kan saya pakainya di Google Chrome. Nah, di Microsoft Edge itu kalau nggak salah ya beberapa hari lalu itu muncul notifikasi itu, tapi saya belum coba apakah beneran dia ini di ChatGPT 4-nya itu bisa dipakai atau ada keterbatasan-keterbatasan terus harus bayar misalnya kayak gitu. Nah, kalau saya sih saraninnya untuk yang mau cari yang gambar, nanti kita akan sama-sama belajar juga. Saya akan kasih beberapa sumber untuk aplikasi AI lain selain ChatGPT, begitu. Kalau untuk ChatGPT, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya permisi share screen lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak lagi tentang ChatGPT, itu Bapak Ibu bisa search di Google nanti, atau Bapak Ibu bisa tanya ke ChatGPT-nya sendiri. Gimana caranya saya bisa pakai ChatGPT? Nanti dia kasih langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kita bisa cari berbagai sumber untuk bisa belajar. Ada tutorialnya juga di YouTube. Misalnya Bapak Ibu cari di YouTube pakai keywordnya tutorial atau cara penggunaan ChatGPT. Ada banyak orang-orang yang sudah membuat videonya di YouTube sehingga memudahkan kita yang mungkin harus visualnya, nggak cuman tulisan-tulisan saja cara tutorialnya seperti itu. Nah, selain ChatGPT, ada beberapa aplikasi AI juga yang bisa kita pakai. Yang pertama misalnya untuk PowerPoint ya Bapak Ibu, selain Canva yang beberapa minggu lalu sudah diajarkan oleh Ibu Emi David, nah kita bisa pakai aplikasi lain selain Canva. Nah, ini juga aplikasi yang saya sharekan ini, itu ada Slides Carnival, ada Slide Egg,
ada Tome. Nah, kalau untuk slide Carnival dan slide Egg itu adalah website yang kita bisa download banyak sekali template-template PowerPoint, dan ketika kita download itu kalau sudah di-download tidak perlu diedit secara online. Jadi yang penting kita sudah save dulu format PowerPoint-nya, kita bisa edit langsung di PowerPoint tanpa ada koneksi internet. Jadi bisa dipakai. Saya coba buka yang slides Carnival dulu ya. Ini sangat-sangat membantu kalau kita misalnya bikin presentasi begitu, atau misalnya PowerPoint PPT untuk khotbah. Nah, kita coba dulu yang slide Carnival. Dan di website ini itu macam-macam modelnya. Mau model yang apa namanya, warna-warni lah, atau mau model yang lebih untuk yang mungkin kita mau personal branding, atau eh, mau presentasi tentang produk bisnis kita misalnya, itu juga macam-macam. Jadi slides Carnival. Bapak Ibu bisa untuk PPT-nya mungkin pengen tahu namanya, nanti Bapak Ibu, nanti saya sharekan PPT-nya di chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa download, terus mungkin, atau yang paling mudah sih Bapak Ibu bisa langsung search di Google template PowerPoint gratis. Nah, itu muncul semua termasuk slides Carnival ini. Oh, sorry, saya salah share screen. Nah, ini ya Bapak Ibu, slides Carnival. Tentu biasanya setiap aplikasi website yang mau kita buka, kadang-kadang ada yang perlu harus login pakai email dulu. Tapi ada juga yang nggak perlu login pakai email. Nah, kalau yang Slides Carnival ini salah satu aplikasi, salah satu website yang dia itu kita nggak perlu daftar login lagi pakai email, nggak perlu sih. Cuman kalau mau lebih banyak dapatnya, macam-macam lagi, itu harus login pakai email begitu. Misalnya saya mau cari template tentang church. Oh ya, pakai keywordnya adalah bahasa Inggris ya Bapak Ibu, karena ini websitenya website luar. Mungkin kalau Bapak Ibu bingung ini ya apa ya carinya ya, pakai keyword bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu bisa pakai aplikasi Translate, Google Translate dulu. Misalnya saya mau cari yang pokoknya nuansanya itu nuansa apa ya, estetik begitu ya, bisa pakai itu estetik. Misalnya kita coba search dulu ya, gereja. Nah, ini muncul. Oh, ada beberapa apa itu namanya? Beberapa slide, contoh slide yang dia kasih. Oh, ini saya mau buat sekolah minggu nih, misalnya buat cerita sekolah minggu. Oke, langsung Bapak Ibu pilih. Biasanya nanti ada keterangan. Kalau ini kalau misalnya kita boleh berhasil download sampai dia jadi PowerPoint, berarti gratis. Tapi ada yang kamu harus bayar atau harus login dulu. Nah, biasanya ada keterangannya nanti. Tapi Slides Carnival ini sejauh saya mencobanya selama kurang lebih 3 tahunan ini, dia banyak sekali yang gratisan sih Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa buat Natal, bisa buat bikin undangan misalnya, dan lain sebagainya. Contoh, saya mau download ini nih buat sekolah minggu ya. Oke, kita buka. Oh, dia sekarang bisa ke Canva ya, link ke Canva. Kenapa? Oh ya, oke. Oh, dia sudah nge-link ke Canva ya ternyata.
Harus membuka dari Canva. Nah, saya buka sudah gratis sih Bapak Ibu. Mungkin nanti kita coba yang lain. Ini apa nih? Mami, ini Kenapa? apa? Ini di sini apa? Jauh bapak, bisa rokok. Oh, apakah dia sudah nge-link dengan Canva ya? Sepertinya sudah nge-link dengan Canva, jadi harus buka dari Canva. Kalau misal Bapak Ibu nggak ada aplikasi Canva di ataupun di HP, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa pakai yang satunya, yaitu Slide Egg. Banyak tapi ya. Kita coba yang Slide Egg ya Bapak Ibu, yang semoga ini nggak ngelain ke itu sih, ke aplikasi yang lain. Contoh, saya juga mau cari yang oh. Nah, kalau di sini sudah jelas kelihatan, oh ini yang free gratisan. Oh, kita coba yang gratisan. Nah, ini ada download for free. Oh, ini nggak harus nge-link ke Canva, Bapak Ibu. Kalau yang Slide Egg, kita tinggal download. Ini gambarannya ya, nanti berarti PowerPoint-nya kurang lebih ini. Dan ini bisa ini editable. Jadi ketika di-download, tanpa internet pun Bapak Ibu bisa, sudah terdownload ya. Saya coba cek di device saya. Oh, belum muncul. Ini gimana ini? Ya, nanti tuh mati. Ini. Nih. Tunggu aja ya, sabar Mami lagi ini dulu ya, di sini. Wah, banyak bisa selfie. Tunggu ya. Oh, maaf saya tadi belum download ternyata. Oke, kita sign up atau daftar. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun Google, biasanya lebih memudahkan untuk sign up, untuk daftar, masuk, dan login-loginnya. Oke, download for free. Loh kok mau hilang? Apakah ada Bapak Ibu yang sudah berhasil mencoba mendownload? Nah, ini sudah proses download. Oke. Kalau ada yang sudah terdownload, nanti bisa langsung dibuka. Nah, tadi kita buka sama-sama ya. Oh, sudah terdownload. Filenya juga nggak terlalu besar sih Bapak Ibu. Kalau yang ini dia 800, nggak sampai 1 megabyte. Oh, ini ada yang chat.
mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak. Oke, baik Bu Yudhistia. Bapak Ibu yang punya anak-anak SD sudah agak besar gitu ya, atau SMP, SMA, mereka juga sekarang-sekarang ini kadang-kadang ada yang misalnya bikin bikin tugasnya itu proyeknya adalah bikin PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada. Oh, oke, sudah masuk. Bentar ya, saya coba buka. Untuk yang slide Carnival dan juga slide Egg ini adalah aplikasi PowerPoint yang untuk template berupa desain, dan kita bisa memudahkan misalnya tinggal ganti tulisan-tulisannya. Sekali ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, masih proses. Ini sudah. Nah, ini sudah bisa diedit. Jadi tanpa online. Kalau Canva kan kita harus online. Misal Bapak Ibu pas nggak bisa nggak bisa online atau paket datanya habis, nah Bapak Ibu tapi bisa harus download dulu. Saya biasanya kadang kalau pas lagi ada WiFi, misalnya lagi ada WiFi di sekolah, itu saya download dulu beberapa slide yang bisa dipakai. Nah, nanti ketika sudah di rumah, nggak perlu pakai WiFi lagi, sudah bisa langsung edit-edit sendiri PowerPoint-nya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal edit-edit sendiri. Misalnya materinya adalah salib Kristus. Lemot laptop saya. Terus ini ayat Alkitabnya dan seperti itu. Jadi sudah bisa langsung editable ya. Jadi bisa diganti-ganti, edit-edit sendiri. Mau misalnya, saya nggak mau pakai slide ini, ya sudah tinggal hapus saja. Nggak mau pakai tulisan ini atau mau diganti. Bapak Ibu bisa mengaturnya sendiri-sendiri. Ini mau diganti, terus nggak pakai ini misalnya. Bisa diedit sendiri. Itu untuk yang aplikasi dari slide Carnival juga sama Bapak Ibu. PPT PowerPoint yang kita dapat dari situ juga bisa diedit secara offline. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang namanya Tome. Itu salah satu aplikasi AI yang memudahkan kita untuk bikin presentasi juga. Nah, kalau ini harus diakses secara online. Tapi kalau ini kita bisa pakai, misalnya kita sudah ada beberapa poin-poin nih untuk PowerPoint-nya misalnya. Bisa sign up dulu. Kok jadi coret ya? Maaf. Nah, ini tome.app. Dan yang perlu tugas membuat PowerPoint, tugas presentasi membuat PowerPoint. Nah, kalau di Tome ini kita bisa, selain kita bisa pilih template-nya, tapi tentu template-nya kalau mau cari yang lebih eye catching, bisa di yang slides Carnival dan slides Egg atau slide Go juga bisa. Nah, itu lebih tampilannya mungkin lebih variatif begitu ya. Tapi kalau yang Tome ini bisa dipakai juga
Kalau kita sudah punya poin-poinnya, misalnya eh, poin-poin untuk kita masukkan di PowerPoint-nya, nah kita tinggal import aja. Klik import dokumen. Oh, jelas sekali ya. Misalnya saya coba pakai ini. Setelah import, dia nanti akan menolong kita untuk dia sudah masuk-masukin nih nanti di slide-slide-nya. Seperti itu. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa edit-edit sendiri, mau tambahin lagi slide-nya, dan lain sebagainya. Kalau Tome ini untuk yang misalnya kita mau yang simple dan sudah ada tinggal poin-poinnya, tinggal kita masukkan saja. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut aplikasi yang lain. Ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Bapak Ibunya di sini mungkin tidak membuat PowerPoint mungkin. Mungkin yang kuliah ya, yang sebagian yang kuliah di sini. Oke, mungkin dilanjutkan aja, friend. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Selain PowerPoint juga ada, misalnya Bapak Ibu perlu nih gambar-gambar untuk ilustrasi cerita atau ilustrasi yang perlu dimasukkan di PowerPoint-nya begitu. Misalnya mau menyampaikan khotbah atau mau menyampaikan presentasi tapi perlu gambar. Nah, ada beberapa aplikasi AI juga yang bisa kita gunakan selain Canva, seperti yang lalu itu yang Bu Emi sudah ajarkan. Dan kita tinggal ketik, terus nanti dia langsung mengenerate, nanti gambar yang dia berikan itu sesuai dengan permintaan kita, kalimat yang kita berikan ke si Canva-nya. Nah, ada juga aplikasi lain, DAL-E 2 dan Hotpot AI. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Pipit pengen apa namanya cari gambar ilustrasi nih. Nah, bisa pakai aplikasi ini. Kita coba yang DALL-E. Hmm, oh, ada DALL-E 3 ya. Update ternyata saya yang tidak update. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi ini gunakan eh, apa namanya keywordnya itu sedetail mungkin supaya gambar yang nanti diberikan adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Sama juga seperti penggunaan di Canva. Eh,
Untuk eh saya coba ini ya, saya kirimin di chat ya Bapak Ibu. Chat saya mana ya? Ini. Maaf agak lama ini loadingnya. Ini kok search index? Contoh kita mau cari em, ilustrasi tentang Gen Gen Z menggunakan AI in campus life. Tuh, muncul ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Eh gambar-gambarnya. Bentar. Kenapa nggak mau? Oh, oh. Bentar, saya stop share. Jadi blank. Oh, oke, sudah. Sebentar. Hmm, Jesse jangan di situ, jatuh. Oke, bentar. Mohon maaf Bapak Ibu ini harusnya biasanya kalau sudah muncul sih yang di DAL-E. Kita skip dulu yang DAL-E ya. Kita coba yang hotpot.ai.
Oh, saya belum login. Kalau Bapak Ibu sambil mau bertanya juga dipersilakan. Untuk AI ini jadi selain gambar-gambar juga ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai, nggak hanya tentang gambar ataupun eh, PowerPoint, tapi ada yang eh, terkait juga tentang keuangan, begitu bisnis dan lain-lain. Jadi dia banyak banyak apa ya aplikasi eh, di banyak bidang begitu. Oh, saya harus login ya. Saya harus sign up. Pada Bapak Ibu yang sudah berhasil sign up di Hotpot, Dicoba, Pit. Ini stylemu, Pit. Perlu AI. Kayak gini. Gambar, seperti yang kamu tanyakan, sama anim, Pit. oh ya, Kamu perlu mencoba ini. nyoba. kids play at school when rain. Anak kecil bermain di sekolah ketika hujan. Oh, nggak usah. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pilih ini misalnya style gambarnya, apakah mau yang lebih ke anim-anim, ke kartun, atau ke yang gambar foto real begitu. Saya pilih yang ini ya. Oh, sorry, sorry. Kalau mau lebih dari satu sumbernya bisa pilih. Oh, mungkin saya minta 10 deh. Coba, atau jangan banyak-banyak deh, 5 dulu. Aspek rasionya bisa pilih juga. Oh, by credits. Oh, ini berarti nggak gratis ya. Coba diklik gak bisa dah, create. Harus itu apa? Harus beli. Beli kredit. Jadi gak dikasih kredit gratisan ya. Biasanya kan Nggak ada kredit. Apa plus. karena aku belum itu mungkin ya. Oh, belum sign in. Belum sign in mungkin. Nah, kita coba yang ini. Nah, kita search tadi kids play at school. Harus bahasa Inggris ta itu nih keyword. Yes. Jadi kalau misalnya kita bingung, kadang aku pakai translate Google Translate dulu, baru tak search di eh, gambarnya atau di misalnya biasanya kadang aku pakai di Canva. Wah, loadingnya lama. Melin jatuh, jangan mundur turun. Melin, Melin, no 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 no. Gak loading ya Bapak Ibu, internet saya kok jadi lemot ya.
Kalau membuat image ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kan sekarang ini kan AI untuk membuat gambar dari cuman teks. Nah, kalau membuat gambar itu memang biasanya makan waktu. Karena kan dia harus daripada kayak buat teks tadi. Gitu. Jadi memang perlu waktu mungkin agak lama gitu. Oh, oh iya iya betul 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 Paula. Dia harus generate dulu soalnya ya. Jadi eh kalau dibandingin dengan Canva mungkin lebih cepat Canva ya. Dia karena mungkin source-nya sumbernya sudah lebih banyak ya. Kalau Canva kapan hari pernah saya coba itu lebih cepat dengan kalimat yang sudah kita inputkan begitu. Oke, Bapak Ibu nanti bisa mencoba masing-masing. Saya lanjutkan di beberapa aplikasi terakhir. Tapi tiba-tiba laptop saya agak lemot. Bentar ya Bapak Ibu. Karena kebanyakan aplikasi buka. Oke. Nah, apakah share screen saya sudah terstop? Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini sebentar ya. Apakah share screen saya sudah muncul? Oke. Oh, sebentar. Nah, jadi selain yang PowerPoint, kemudian ilustrasi cerita, ada beberapa aplikasi yang berbasis AI juga yang bisa kita pakai. Misalnya contohnya yang ini pengelolaan keuangan. Ada yang Simply, ada yang Alia. Tapi banyak aplikasi lain yang bisa dipakai juga untuk pengelolaan keuangan. Contohnya, maksudnya pengelolaan keuangan adalah kita bisa pakai download di HP, misalnya pemasukan saya sekian, nanti kita bisa input seperti itu. Terus nanti hari ini saya udah jajan belanja ini. Nanti masuk input di aplikasinya, terus menolong kita untuk kita tahu, oh iya ya, oh uangku tinggal segini nih misalnya. Jadi memudahkan kita untuk bisa lihat, oh ya saya bulan ini sudah pengeluarannya seperti ini. Nah, aplikasi-aplikasi ini bisa menolong juga sih Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau aplikasi yang punyanya Google apakah ada ya. Saya belum pernah. Saya dikasih tahu temannya sih pakai yang Simply ini. Ini lumayan simple sih Bapak Ibu. Jadi kita tinggal input aja. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa coba sendiri di rumah masing-masing ya, di HP masing-masing. Nah, mungkin supaya kita aware, kan kita sekarang itu kan sudah lagi paperless begitu ya. Ada yang mungkin mencatat kayak punya buku keuangan sendiri, ke pengeluaran, pemasukan begitu. Tapi sekarang tuh sudah makin ke sini sudah paperless juga dan ada aplikasi-aplikasi yang menolong kita juga untuk bisa mengelola keuangan kita. Untuk anak-anak muda mungkin bisa ya ini menolong sekali supaya teman-teman juga bisa tahu, oh iya ya pengeluaran saya itu sekian, oh ternyata bulan lalu pengeluarannya lebih banyak ya daripada bulan ini ya, jadi bisa kelihatan begitu. Itu untuk selain yang ilustrasi gambar, ada pengelolaan keuangan, ada juga yang ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi AI yang saya sharekan ini adalah yang relate dengan kehidupan kita juga. Ada yang scheduling, ada yang daily agenda. Nah, itu kita bisa pakai aplikasi ini untuk ngingetin. Jadi ada notifikasinya, kemudian ada alarmnya juga. Misalnya ngingetin, oh hari ini ada pertemuan nih, ada meeting nih jam sekian. Nah, dia HP kita muncul notifikasinya dan akan mengingatkan kita, Anda misalnya. Jadi kita yang input, oh tanggal sekian, jam sekian saya mau ada rapat, tolong ingatin saya ya. Nah, kita bisa pakai aplikasi ini untuk bantu kita scheduling begitu. Nanti saya ada pelayanan di tempat A misalnya hari ini tanggal sekian jam sekian. Nah,
minta diingatkannya 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Iya, aku mau tidur. Cuman dari Motion sama yang Calendly ini, saya pakainya Calendly. Kalau yang Sidekick itu tidak bisa di HP kalau nggak salah. Apa karena HP saya nggak support, nggak tahu juga ya. Tapi kalau setahu saya search itu Sidekick itu nggak ada di HP sih. Motion sama Calendly saya pakainya yang Calendly. Itu jadi bisa mengingatkan kita juga supaya kita bisa lebih apa ya? Bisa memudahkan untuk atur waktu. Oh ya, ada tugas, timeline, deadline, misalnya harus bikin ini, tugasnya nih ada PR. Harus dikumpulkan tanggal sekian, jam sekian. Nah, nanti bisa pakai aplikasi-aplikasi yang ada untuk membantu kita mengatur jadwal kita masing-masing. Nah, seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu, materi AI juga ChatGPT. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri kelas kita malam hari ini. Aku mau tanya, Fren. Iya. Kan tadi bilang mengingatkan tuh mengingatkan bentuk apa? Suara gitu atau notif? Ada notifikasi. Oh, notifikasi. Gitu. Kalau sama Google Calendar gitu bedanya apa? Mirip sih, Google Calendar harusnya mirip sih. Oh, Kalau ini ada checklist-checklistnya, misalnya udah selesai, sama harusnya ya kayak Google Calendar. Aku nggak pernah pakai Google Calendar. Oke. Ini Pipit nyoba tadi sudah berhasil yang hotpot itu. Jadi Bapak Ibu kalau nyoba nanti dicoba setelahnya bisa di Pipit tadi coba sudah muncul itu gambarnya berhasil. Cuman jadi memang nggak bisa langsung. Jadi butuh waktu untuk dia loading. Nah, menurut saya sih aplikasi-aplikasi kayak gini ini kedepannya bakal bantu kita yang di gereja untuk mungkin lebih bisa memahami yang ilustrasi yang kadang ada di firman. Kayak misalnya di Alkitab itu kan ada kayak gambaran-gambaran yang sulit dibayangkan gitu loh. Penasaran tapi bacanya nggak bisa bayangin sampai capek akhirnya nggak tahu lah sembarang gitu. Nah ini ya misal ya ini ya. Kalau kapan hari saya waktu buka Alkitab tuh ketemu Yeskiel 1. Nah bentar coba tak tampilin. Nah kayak gini. Kayak Yeskiel 1 dan seterusnya ini ya. Misalnya dia kan kelihatan mendapatkan penglihatan Tuhan gitu kan. Ini kayak gini, aku melihat angin badai bertiup dari utara, segumpal awan. Kemudian datang tengah api mengkilat, ada 4 makhluk hidup. Terus ada 4 muka, 4 sayap, kaki mereka lurus, kaki anak lembu. Waduh, ini bayangkannya sulit. Kan ada gambar gitu ya. Ada gambar yang bisa, yang sekarang ada biasanya dibuat apa tuh namanya, dibuat sekolah atau dibuat penggambaran. Nah, tapi kalau kita pakai AI ini dengan kemajuan itu, dia bisa semakin apa mungkin ya, semakin eksplisit gitu, semakin jelas. Terus sambil geraknya roda-roda atau apa gini. Terus dengan perkembangan VR, nah itu jadi semakin mendarah daging gitu. Mungkin kehadiran Tuhan yang seperti apa gitu. Jadi dia lebih hidup gitu. Kita seakan-akan kayak kalau pakai virtual reality pakai kacamata itu kita kayak berada di sana gitu. Jadi mungkin itu ya gunanya di situ. Terus sekarang ini kan seperti yang tadi disampaikan diajarkan sama Frena, karena memang gambarnya kelihatan, tapi kan kita bisa lihat bahwa dari teks itu bisa muncul jadi gambar kayak yang tadi, termasuk yang akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu lihat ada banyak gambar-gambar kayak anim atau kartun gitu ya, yang ala-ala Disney itu semuanya kan bukan orang yang membuat tapi AI yang membuat. Termasuk bisa membuat video dari sini. Jadi dari gambarnya itu bisa gerak sendiri. Jadi itu kemajuan yang luar biasa sih. Jadi dari yang awalnya kita ini gambar manual, kemudian muncul bisa ada film dengan gambar begitu banyak yang disatukan. Sekarang kita nggak perlu gambar, cukup kasih perintah buatkan gini-gini. Gambar itu bisa gerak sendiri, bisa muncul video sendiri, animasi sendiri. Dan waktu saya nyoba itu ya, saya merasa itu luar biasa banget sih. Yang luar biasa itu adalah penyertaan Tuhan dan Tuhan kita. Karena gimana ya, kalau kita baca Alkitab ya, itu kan zamannya kayak Adam, Hawa, Abraham, Musa. Yang mana teknologi apapun tidak ada. Ya kan zaman yang dahulu kala banget. Yang pakai tongkat, yang
listrik ya nggak ada, peralatan seperti kita sekarang nggak ada, teknologi. Jadi Tuhan kita itu kan kekal gitu, dari zaman yang kayak gitu semuanya nggak ada, pakai batu, pakai sampai bisa berkembang, ada mesin, ada komputer, dan sekarang bahkan bisa video itu muncul hanya dari suatu perintah. Jadi tapi ya itu kayak kayak keren banget gitu. Dan Tuhan itu dari zaman bahela seperti itu, zaman yang sudah nggak tahu tahun berapa, yang masih zaman batu, sampai dengan kemajuan teknologi manusia, Tuhan itu tetap Tuhan dan Dia yang membuat itu semua. Dan kemudian yang menjadi keren lagi itu adalah Tuhan yang sedemikian hebat, dengan kemajuan kita ini sudah canggih, Tuhan kita jauh lebih canggih di atas semuanya itu. Hanya dengan ucapan saja Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Tapi Dia masih mau turun ke dunia keciptaannya ini untuk menebus kita, untuk ngurusi kita-kita ini dengan segala permasalahan kita dan tindakan kita yang mungkin egois dan mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan yang sedemikian hebat tuh masih mau ngurusi kita ini ya, dengan kita yang mendukakan hatinya, kemudian dia sampai mau menanggung, anggapannya menanggung kesalahan kita, dia yang bayar hukumannya. Jadi menurut saya itu luar biasa banget sih, gitu. Nah, terakhir, kalau mungkin masih ada yang mau disampaikan, boleh. Bapak Ibu, atau mungkin Frena, atau Pak Tim. Ya, terima kasih Paula sama Gracia Prenaya untuk materinya. Memang tidak bisa dihindari kecanggihan teknologi dan tentunya bisa kita pakai untuk menolong kita di dalam pelayanan. Apalagi yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi bahannya sudah banyak. Makanya saya tulis di status saya itu buku banyak. Lalu kalau sudah ada chat GPT, AI, kita bisa bertanya, temukan bahan di sana. Nah, apakah membaca buku, membeli buku itu masih relevan sekarang? Gitu ya, membaca buku, ya beli buku, membaca buku, apakah masih relevan? Kira-kira kedua hambanya ini bisa menyampaikan enggak? Ya, Pak. Kalau saya ya Pak ya. Hmm, Jadi gini, kalau memang keperluan saya itu mungkin untuk tahu suatu informasi secara cepat dan singkat, saya tidak perlu tahu terlalu mendalam, itu saya pakai ChatGPT. Tapi kalau saya perlu yang mendalam dan mungkin sifatnya yang lebih gimana ya? Ya kayak misalnya kalau kita ngomong ya, kalau buku yang santai atau buku yang apa, tetap saya pilih buku. Baca buku itu kan ada sisi terapinya ya, dia itu kayak melatih konsentrasi, dia bukan suatu yang ringkasan. Kalau ChatGPT itu kan ringkasan untuk saya tahu dalam waktu singkat. Itu kalau saya gitu. Gimana kalau Brenda? Setuju sih aku. Jadi eh apa namanya kayak chat GPT itu memang menolong, tapi eh seperti apa namanya chat GPT itu kan sumbernya juga dari banyak hal, termasuk juga dari buku ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang paling dasar perlu kita tahu itu ya dari sumber yang tepat. Mungkin ChatGPT bisa menolong untuk lebih memudahkan begitu. Tapi kalau kayak yang Paula bilang, untuk mencari kalau untuk yang cepat dan mudah ya bisa ChatGPT. Tapi kalau sesuatu itu hmm, tapi tergantung lagi orangnya sih ya. Kalau kalau saya mungkin Paula juga ya, kita suka baca buku jadi lebih enjoy dengan membaca buku. Karena kan kalau 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 ChatGPT itu kita perlu bertanya dulu, terus baru dia nanti akan menyampaikan. Tapi kalau di buku itu kita bisa baca tahu alurnya, terus kemudian ada poin-poin detailnya dan kayak misalnya ada kesaksian-kesaksian yang terus ada panduan-panduan untuk kita bisa berefleksi. Nah, kalau kalau ChatGPT kalau dalam kaitan tentang untuk yang merefleksikan apa namanya sebuah eh, topik gitu kurang relevan sih, kurang maksudnya ya kurang dapet gitu ya. Kalau untuk refleksi begitu sih.
Jadi buku itu masih tetap yang paling kalau buat saya itu yang paling dasar sih Pak. Oke, ya, makasih. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Bapak Ibu, terima kasih kedua hambanya. Minggu depan kita ketemu satu kali, habis itu kita libur 2 kali. Kita ketemu 21 Mei ya, supaya ada waktu kok setiap Selasa gitu ya. Nah, minggu depan tuh topiknya menarik, saudara-saudara. Terlilit hutang, pelayanan terhambat. Nah, itu temanya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bertanya oleh narasumber yang akan kita yang akan memberi materi, saudara. Yang bicara nanti advokat ya, minggu depan. Jadi Selasa depan Bapak Ibu boleh hadir. Oke, saya minta Pak Pendeta Abed Wibowo pimpin dalam doa Pak untuk mengakhiri kelas kita malam hari ini. Ada Pak Abed? Halo Bapak Ibu, ini masih bersama kita enggak ini malam ini? Masih, Pak. Yuk, oke. Ya, makasih. Pak Abed, minta tolong berdoa, Pak, untuk kelas kita malam hari ini. Ya, silakan Pak Abed. Sinyalnya kelihatannya agak jelek, Pak Abed. Mungkin videonya mungkin di stop dulu saja Pak, di off, biar suaranya masuk. Karena ini videonya kelihatannya freeze itu. Loh, hilang malah. Hilang dari peredaran. Oh, ini masuk aja. Suaranya nggak connect. Cuman video aja. Oh, Pak Abed ini nggak join audio ya? Nggak muncul soalnya. Tanda ada ya? Tadinya ada, terus Oh, iya, kepencet itunya kali, kepencet gambar mic mungkin. Gambar mic-nya mungkin dipencet ulang, betul. hilang. Ah, oke, sudah connecting. Nah, sulit kayaknya connect-nya. Nggak bisa masuk. Sinyalnya kelihatannya ya. Iya, kayaknya sinyalnya masih connecting tulisannya. Nah, ini adalah Pak Abed, coba tes suara Pak. Harusnya sudah masuk ini. Ya, mari kita Oke. berdoa, maaf Bu ya. Ya, mari. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur malam hari ini atas pimpinan Allah dan kebersamaan kami. Kami sudah belajar bersama tentang IT yang saat ini boleh mewarnai hidup kami, khususnya dalam pelayanan kami. Dalam melalui pelajaran kami malam hari ini, Tuhan, kami semakin mengerti dan semakin baik lagi menggunakan perangkat yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kami untuk menjadi sarana pelayanan kami lebih berkenan di hadapan-Mu dan lebih menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Dan pengajar kami yang sudah berbagi ilmu pada kami, Tuhan memberkati kami semuanya.
baik dalam kehidupan kami, kesehatan kami, dan di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Bapak, dan kami menyerahkan semuanya. Kami akan akhiri kelas ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan pimpin kami, pertemukan kami di kelas-kelas yang akan datang, yang boleh membentuk kami, pikiran kami lebih dewasa, yang akan berguna buat pelayanan kami di gereja kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.